bersama-sama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang ada di satuan pendidikan, bahkan bisa melibatkan komite sebagai masukan. Monggo silakan nanti untuk perencanaannya direncanakan di satuan pendidikan. Tentunya di satuan pendidikan kan tidak hanya Bapak Kepala Sekolah saja, ada Bapak Ibu Guru, ada Bapak Ibu Guru BK, itu bisa dilibatkan untuk merencanakan kenapa di literasi kita kok merah atau nilainya rendah. Nah, di situ nanti akan dibahas bersama. Itu sebagai refleksi. Kemudian kalau sudah direfleksi penyebab permasalahannya tadi sudah ditemukan, nanti baru ditentukan kegiatannya atau dibenahi. Maka di sini kita sering menemukan rumus adalah identifikasi, refleksi, dan benahi. Nah, membenahinya ini adalah melalui perumusan kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu di satuan pendidikan. Nah, tentunya yang saya katakan tadi, kegiatan nanti akan di-breakdown ke RKAS atau ARKAS itu. Ada yang berbayar itu nanti dimasukkan nilainya, misalnya saja nilai literasinya anak-anak di satuan pendidikan Bapak Ibu itu rendah karena mungkin pembelajarannya tidak literate. Nah, makanya apa yang perlu dibenahi di sini? Tentunya mungkin Bapak Ibu Guru diadakan IHT bagaimana pembelajaran yang berbasis literasi. Kalau workshop biasanya ya tentunya mengambil atau mendatangkan narasumber. Nah, ada kegiatan-kegiatan itu tentunya berbayar. Karena berbayar, maka nanti ini bisa masuk arkasnya Bapak Ibu yang nanti bisa dirumuskan dalam 1 tahun yang kemudian nanti disahkan oleh Dinas Pendidikan dan juga disahkan, kemudian dapat diimplementasikan kegiatannya di satuan pendidikan masing-masing Bapak Ibu. Tentunya nanti juga sebenarnya ada jadwal-jadwal yang harus panjenengan lakukan di situ, kapan melakukan itu. Next, berikutnya. Ini Bapak Ibu, contoh yang saya ceritakan tadi, langkah-langkahnya, mulai langkah analisis profil, kemudian menganalisis akar masalah, perumusan program itu dimasukkan dalam anggaran, kemudian dilaksanakan, yang terakhir tentunya kita monitoring dan evaluasi. Tentunya di sini Bapak Kepala Sekolah di satuan pendidikan masing-masing saat akhir kegiatan tentunya ada monitoring dan evaluasi. Makanya di situ di satuan pendidikan itu ada RKJM, rencana kegiatan jangka menengah yang biasanya 4 tahunan, RKT 1 tahunan, kemudian RKS juga 1 tahunan yang di dalamnya ada anggarannya. Next, berikutnya. Ini Bapak Ibu, perencanaan satuan pendidikan ini tadi sebenarnya sudah saya banyak ceritakan di atas, sehingga langsung aja menuju ke berikutnya. Nah, ini pemerintah sebenarnya dalam hal ini sudah banyak memberikan bimbingan, banyak memberikan pendampingan berkaitan dengan perencanaan pendidikan berbasis data. Misalnya saja kemarin pihak BPPMP itu juga melakukan bimbingan teknis dan pendampingan perencanaan berbasis data, kemudian juga dukungan materi untuk belajar mandiri. Di sini pemerintah sekarang sudah menyediakan PMM ya, Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah, juga kami wajibkan harus sudah mengunduh program Merdeka Mengajar itu. Itu sudah lama di launching oleh pemerintah tentang dukungan-dukungan materi yang ada di PMM. Sehingga Bapak Ibu Guru hukumnya juga wajib untuk mendownload di gawainya masing-masing, di HP-nya masing-masing ada platform PMM itu. Kemudian juga pusat bantuan oleh pemerintah juga menyiapkan hal-hal yang terkait dengan perencanaan pendidikan yang berbasis data. Next, kemudian berikutnya ini sebenarnya hanya tentang konsep saja Bapak Ibu. Ini nanti bisa dibaca sendiri tentang memahami definisi kerangka struktur profil pendidikan, memahami indikator dalam profil pendidikan, mampu mengakses dan menggunakan platform rapor pendidikannya. Yang nomor 3 itu sebenarnya yang paling urgen bagi Bapak Ibu tentang mengakses dan menggunakan platform rapor pendidikan. Yang sebenarnya begini Bapak Ibu, rapor pendidikan itu saat ini sebenarnya oleh Kemendikbud itu belum dikeluarkan. Tapi yang dikeluarkan adalah platformnya dulu. Karena dikatakan rapor itu kalau sudah ada kinerja Bapak Ibu, nah dari kinerja itulah nanti yang akan ditampilkan. Nah sementara ini untuk periode yang tahun 2002 kan masih dalam pendataan, yang ada hanya 2021 kemarin itu masih data awal saja. Nah dari data awal kemudian kita lihat di
tahun 2022 nanti akan dikeluarkan rapor pendidikannya. Next, berikutnya. Ini Bapak Ibu tadi tentang yang saya katakan sebagai konsep atau definisi profil pendidikan itu apa, rapor pendidikan itu apa, platform rapor pendidikan itu apa, bisa dibaca, bisa dipelajari, yang nanti juga akan kami share materi ini. Jadi profil pendidikan itu laporan secara komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil evaluasi sistem pendidikan. Kalau rapor pendidikan itu adalah indikator yang terpilih dari profil pendidikan. Kalau profil pendidikan itu sebenarnya adalah banyak komponen-komponen yang ada di dalamnya, tapi kalau rapor pendidikan nanti terpilih. Nah, untuk saat ini pemerintah itu ada program prioritas. Prioritas yang pertama yaitu tentang literasi, kemudian prioritas yang kedua itu tentang numerasi, prioritas yang ketiga itu tentang karakter, prioritas yang keempat itu tentang iklim keamanan sekolah, dan prioritas yang kelima itu adalah iklim kebinekaan. Nah, itu nanti Bapak Ibu, yang pertama. Bapak Ibu pegawai Dinas Pendidikan dan seluruh masyarakat yang ada di lingkungan kantor Dinas Pendidikan. Maaf, kami jeda karena kami harus mendengarkan lagu Indonesia Barat. Akan kita perdengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami jeda dulu Bapak Ibu, nggih. Pada saat lagu Indonesia Raya diperdengarkan, Bapak Ibu dimohon berdiri dan mengambil sikap sempurna. Terima kasih. Oke, kami jeda dulu. Mohon maaf. Tidak boleh.
Aktivitas kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kami jeda sebentar karena harus mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan tadi, ini tentang definisi masing-masing apa itu profil pendidikan, rapor pendidikan, dan platform rapor pendidikan. Next, kemudian. Okay. Ini juga masih konsep Bapak Ibu, bahwa rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data adalah perangkat dan cara untuk permasalahan Bapak Ibu di masing-masing satuan pendidikan. Kami tadi sudah sampaikan untuk melakukan diskusi konsultatif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk merencanakan kegiatan sesuai dengan permasalahan yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Berikutnya, next, okay. Next. Okay. Ini hanya dasar saja Bapak Ibu, nanti bisa dibaca sendiri. Ini juga sebagai dasar bahwa sudah saya sampaikan di atas tadi bahwa sumber data kita itu dari asesmen nasional, dari Dapodik, dari platform digital guru dan kepala sekolah yang ada di masing-masing satuan pendidikan, kemudian akan menghasilkan profil satuan pendidikan atau profil pendidikan di masing-masing daerah, kemudian nanti akan keluar rapor satuan pendidikan dan juga rapor pendidikan di daerah. Nah, tentang evaluasinya bisa evaluasi secara internal dan evaluasi secara eksternal. Kalau secara internal tentunya dari masing-masing satuan pendidikan Bapak Ibu sendiri, kalau dari eksternal mungkin dari pihak luar, misalnya yang ada saat ini adalah diakreditasi kembali satuan pendidikan Bapak Ibu. Berikutnya, ini agak saya cepatkan Bapak Ibu ya, karena nanti yang paling urgen akan saya sampaikan tentang praktek Bapak Ibu membuka, mendownload, kemudian menganalisis dan merefleksi masing-masing rapot pendidikannya. Ini secara konsep saja Bapak Ibu bahwa di dalam rapot pendidikan ini sebagai single source of data yang nanti akan menjadi dasar perencanaan dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan di masing-masing satuan pendidikan Bapak Ibu sebagai alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar. Ini nanti terkait dengan output dan juga sebagai instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara menyeluruh, ya, baik secara internal maupun eksternal. Ini bisa dibaca sendiri oleh Bapak Ibu. Next, Mas. Ini nanti bisa dibaca. Nah, yang sebenarnya terkait dengan profil pendidikan ini merupakan laporan hasil evaluasi yang dan layanan pendidikan sebagai penyempurnaan dari rapot mutu yang 2 tahun yang lalu Bapak Ibu harus mengisi berbagai macam borang. Yang sebenarnya kesemuanya itu juga merefleksikan dari 8 standar nasional pendidikan, di mana dari 8 standar nasional pendidikan ini kita areakan, yaitu ada area input, area proses, dan area output, di mana area input itu yang terkait dengan standar GTK, standar pembiayaan, dan standar Sarpras. Untuk area proses ini standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan. Kemudian
untuk area output itu adalah standar kompetensi lulusan. Jadi seperti apa lulusan di satuan pendidikan Bapak Ibu itu juga akan dipengaruhi oleh proses dan inputnya. Next, berikutnya. Oke. Next, Mas. Oke. Nah, ini sebenarnya nanti Bapak Ibu di masing-masing rapot pendidikannya itu ada dimensi dan ada indikator. Di mana dimensinya itu ada dimensi A, dimensi B, dimensi C, dimensi D, dan dimensi E. Tetapi di rapot pendidikan Bapak Ibu, di satuan pendidikan masing-masing itu tidak semuanya dimensi nanti tercover di situ. Karena di situ ada ranahnya oleh pemerintah Kabupaten Malang, rapot pendidikan di pemerintah daerah, dan juga ada rapot pendidikan di satuan pendidikan. Sehingga nanti tidak semuanya dimasukkan di rapot pendidikan. Tapi yang perlu saya ingatkan kembali, nanti saat Bapak Ibu merencanakan atau merevisi kembali LKS-nya atau ARKAS-nya, jangan lupa tolong yang 5 prioritas itu nanti bisa masuk di situ. Apa saja 5 prioritas yang sudah saya sampaikan tadi, literasi, numerasi, tentang karakter, kemudian iklim keamanan sekolah, dan iklim kebinekaan. Itu nanti yang perlu Bapak Ibu benahi, yang kemarin belum masuk. Kalau memang di situ ada warna-warna merah atau kuning, mohon nanti untuk direncanakan. Next, berikutnya. Ini juga tataran konsep saja Bapak Ibu. Jadi penjelasan dari yang atas tadi berkaitan dengan dimensi dan indikator level itu nanti kita baca di rapot Bapak Ibu, atau nanti kami tayangkan contoh rapot yang sudah kami download dan itu kita nanti baca bersama-sama. Next, berikutnya. Ini juga sama Bapak Ibu, untuk tayangan-tayangan halaman berikutnya ini masih berkaitan dengan dimensi dan indikator masing-masing di satuan pendidikan atau level yang ada di tingkat daerah. Contohnya ini saya kasih contoh gambaran saja. Misalnya saja ini yang warna-warna agak biru ini adalah level daerah dan satuan pendidikan. Jadi di rapot pendidikan Bapak Ibu nanti akan tergambar kualitas pembelajarannya seperti apa, gurunya merefleksi kegiatan pembelajarannya iya atau tidak, kepemimpinan instruksional di satuan pendidikannya bagaimana, iklim keamanan sekolahnya bagaimana, itu nanti akan tercover semua ini yang warna-warna biru ini di rapot pendidikan. Iklim kesetaraan gender, iklim kebinekaan, iklim inklusivitas, ini semua nanti akan tercover di rapot satuan pendidikan. Sedangkan yang warna hijau ini levelnya adalah untuk level daerah. Jadi nanti tentang kesenjangan iklim inklusivitas ini tidak ada di rapot satuan pendidikan, yang ada di rapot daerah pemerintah Kabupaten Malang. Ini nanti akan tergambar tentang kesenjangan iklim inklusivitas, kesenjangan fasilitas sekolah antar wilayah, kesenjangan kebersihan sekolah dan sebagainya. Yang warna hijau ini akan tercover oleh pemerintah daerah yang tentunya di sini diwakili oleh Dinas Pendidikan. Next, berikutnya. Ini sama Bapak Ibu, sampai ke halaman 35 itu sama. Jadi kalau level satuan pendidikan dan level daerah ini misalnya saja yang berkaitan dengan warna biru ini. Sedangkan warna hijaunya ini nanti yang tercover adalah di rapot pendidikan daerah. Itu sama saja, nanti bisa dibaca. Next, berikutnya. Ini juga sebagai konsep saja Bapak Ibu, permasalahan yang terjadi di suatu satuan pendidikan, itu indikator-indikator apa saja yang bermasalah, yang tentunya indikator-indikator yang bermasalah itu bisa disebabkan oleh dalam indikator itu sendiri atau disebabkan oleh dimensi di indikator yang lain. Misalnya saja, antara indikator di literasi itu tidak harus penyebabnya itu di literasi saja. Mungkin di kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan pembelajarannya, atau di kegiatan sarana prasarananya, ada enggak di situ mendukung literasi, iya atau tidak. Ini berarti indikator literasi atau A1 di situ tidak disebabkan dari hanya A1.2 saja, tidak, tapi disebabkan oleh pihak yang lain, misalnya disebabkan oleh dimensi yang lain, misalnya D1.4 misalnya saja begitu. Nah, nanti itu bisa Bapak Ibu temukan. Kenapa anak-anak di satuan pendidikan Bapak Ibu itu literasinya rendah? Oh, ternyata tidak hanya berkaitan dengan
hanya literasi saja, tapi juga berkaitan dengan sarana prasarana. Makanya kalau berkaitan dengan sarana prasarana yang mendukung tentang literasi, tentunya nanti diadakan. Misalnya saja di satuan pendidikan buku saja sangat minim. Silahkan nanti Bapak Ibu pengadaan buku di satuan pendidikan menggunakan dana yang sudah dialokasikan oleh pemerintah dan itu diperbolehkan. Itu misalnya saja seperti itu gambaran secara umumnya saja. Berikutnya next. Ini juga seperti tadi Bapak Ibu, ini di PAUD. Di PAUD sudah tidak saya jelaskan karena di sini tingkatnya adalah di tingkat dasar SD dan SMP. Maka kalau struktur profil pendidikan di PAUD ini memang dimensinya agak berbeda karena di PAUD itu melibatkan kelas orang tua. Itu juga dilibatkan. Tapi kalau di pendidikan dasar SD dan SMP pelibatan kelas orang tua itu tidak ada, tapi melakukan koordinasi dan partisipasi pelibatan orang tua dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan di sekolah itu memang tetap wajib. Hanya saja kelas-kelas orang tua itu tidak diadakan untuk di SD dan SMP, tapi itu diadakan di PAUD. Next, berikutnya. Langsung ke halaman 31. Nah ini Bapak Ibu, untuk halaman ini Bapak Ibu nanti bisa melihat atau bisa langsung praktek di link rapot pendidikan, di mana yang pertama Bapak Ibu itu nanti mengunjungi laman rapot pendidikan yang nanti akan kita share juga. Kemudian kalau sudah mengunjungi menggunakan akun mengunjunginya itu nanti masuk menggunakan akun belajar Bapak Kepala Sekolah atau admin yang ditunjuk oleh Kemendikbud dan juga dikasih akses dan diperbolehkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian kalau sudah masuk melalui akun belajar Bapak Kepala Sekolah atau admin, nanti Bapak Ibu bisa mengakses beranda rapotnya seperti apa. Kalau sudah mengakses, nanti mutu hasil belajarnya seperti apa bisa dilihat. Mengakses mutu pembelajarannya seperti apa juga bisa dilihat. Sampai nanti Bapak Ibu harus mengunduh rapot pendidikan di masing-masing satuan pendidikan. Maka saya tegaskan lagi, Bapak Ibu Kepala Sekolah hukumnya wajib mengunduh rapot pendidikan di satuan pendidikannya masing-masing. Nanti kalau sudah diunduh, waktu pelaksanaan atau perencanaan berbasis data, nanti bisa dibaca bersama-sama. Kelemahan-kelemahan yang ada di rapot Bapak Ibu, melihat warna-warna yang ada di situ nanti bisa dirundingkan bersama dengan komponen-komponen yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu untuk merencanakan pendidikan yang berbasis data. Dari mana datanya? Dari rapot pendidikan tadi. Next, berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kalau dari sini, maka sebenarnya kita bisa langsung praktek. Bisa langsung praktek untuk masuk ke platform rapot pendidikan. Mas Hani bisa masuk ke yang kemarin saya WA-kan. Kalau sekarang Bapak Ibu bisa melihat data publik. Coba diklik data publiknya. Nah, jadi di situ ada dua menu Bapak Ibu. Rapot yang masuk ke data publik ini berarti masuk ke seluruh wilayah kabupaten kota yang ada, misalnya saja kita ke Jawa Timur. Kemudian di sini Bapak Ibu akan melihat tentang menu-menu apa yang ada di situ. Kemudian klik lagi, Mas. Ya, coba kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu, dari situ akan terpampang atau bisa dipirsani jenjangnya SD atau sederajat itu bisa dipilih. Jadi tanda panah ke bawah itu bisa memilih kalau SD ya itu yang dipilih SD sederajat. Kalau provinsi semua provinsi berarti se-Indonesia nanti akan muncul, maka untuk provinsinya kita klik yang Jawa Timur.
Ya, ini yang provinsi. Ya, ini kita klik yang Jawa Timur. Kemudian kabupaten kotanya kita pilih yang Kabupaten Malang. Kalau statusnya semua negeri swasta boleh. Jenis sekolahnya mungkin umum ya. Mungkin kita pilih yang umum, kita tampilkan. Nah, Bapak Ibu, inilah gambaran tentang rapot pendidikan yang ada di Kabupaten Malang, tapi secara global yang terkait dengan input, output, dan proses. Baik itu berkaitan dengan kompetensi literasi, kompetensi numerasi, indeks karakter, atau indeks kualitas pembelajaran, indeks refleksi guru, kepemimpinan yang instruksional. Next, ke bawah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat tentang garis besar profil rapot pendidikan yang ada di Kabupaten Malang yang berkaitan dengan input, output, dan proses. Ini secara garis besar saja. Tapi nanti secara detail itu tampilannya tidak seperti ini. Kalau sudah di-download tampilannya tidak seperti ini, tapi menggambarkan seluruh input, output, dan proses yang ada di Satuan Pendidikan se-Kabupaten Malang. Makanya kalau kita nanti mendownload tentang rapot pendidikan di Kabupaten Malang, tentunya di situ seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Malang akan tercover di rapot pendidikan Kabupaten Malang. Kemudian yang tercover di situ tidak semuanya di-cover di rapot satuan pendidikan yang seperti saya jelaskan. Yang kelompok ini agak warna-warna ungu dan warna hijau tadi, ada yang levelnya di satuan pendidikan, ada yang levelnya di kabupaten. Kita tutup Mas untuk langsung praktek membuka rapot pendidikannya. Nah, ini kita klik lihat hasil satuan pendidikan. Ini Bapak Ibu yang diklik yang sini. Ini ya ini oh langsung buka sini. Nggih. Nggih. Nggih, nggih. Ini Bapak Ibu kami praktekkan untuk langsung membuka. Oh yang ini tadi ya, tadi ya, Mas. Nah, ini langsung bisa prakteknya di sini. Ini Bapak Ibu, langsung bisa. Ya, kami langsung praktekkan ya untuk jadi Bapak Ibu kalau mau membuka rapot satuan pendidikannya yang diklik adalah warna biru ini. Yang warna putih ini adalah untuk rapot yang ada di kabupaten kota, bisa di seluruh provinsi atau di Provinsi Jawa Timur. Tinggal kita yang memilihnya saja. Ini misalnya saja ini saya buka rapot pendidikan di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Malang. Dan ini sebagai misalnya contoh untuk Bapak Ibu membukanya di klik yang warna biru. Karena ini melalui proses Bapak Ibu tentunya berkaitan dengan sinyal. Misalnya saja ini nanti harus menggunakan akun Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi di sini yang diisikan adalah akun Bapak Ibu Kepala Sekolah.